Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 5-6. Cerita dimulai. Sang raja menyadari kalau telapak tangannya telah berdarah. Ia pun bergumam, "Putra ketiga telah menunjukkan perkembangannya setelah terakhir kali kami melakukan latihan ini." Kemudian sang raja menggunakan tangan kirinya untuk memberikan tekanan kepada Hajin, dan di saat yang bersamaan ia langsung menyembunyikan tangan kanannya yang telah terluka itu. Meskipun sang raja hanya memberikan tekanan kecil, akan tetapi tetap saja Hajin telah terlempar jauh ke belakang yang seakan-akan kalau dirinya telah terdorong oleh kekuatan yang tak kasat mata. Hajin mencoba untuk bertahan dari tekanan sang raja. Ia bergumam, "Dasar sialan, aku tidak bisa menggerakkan kakiku lagi. Dan juga aku tidak bisa lagi menggunakan teknik 9 langkah ilahi yang selalu saja aku andalkan ketika aku masih menjadi sang raja assassin karena aku sudah melupakannya. Meskipun aku masih bisa menggunakannya, namun kekuatan dan juga kecepatannya tidak akan pernah sama seperti yang sebelumnya." Namun tiba-tiba saja Hajin melihat bahwa sang raja telah mengalihkan pandangannya. Ia bertanya-tanya apa yang telah dilihat oleh sang raja. Di saat itu Hajin berpikir untuk memberikan serangan yang lebih kuat karena mungkin saja ia akan bisa memberikan sebuah luka kepada sang raja. Akan tetapi sang raja langsung melemparkan pandangannya kepada Hajin. Ia menyadari bahwa Hajin ingin mencari tahu apa yang telah terjadi dengan tangannya. Kemudian sang raja langsung menyembunyikan tangannya dan menghentikan pendarahan itu dengan kekuatannya. Lalu sang raja meminta kepada Hajin untuk menghentikan serangannya. Sambil mengulurkan tangan kirinya, sang raja berkata, "Kita akan mencoba sesuatu yang lain, jadi cobalah untuk menghadang serangan ini." Sebelum Hajin menyadari akan hal itu, energi kekuatan yang begitu halus mulai mengalir dari tangan sang raja. Kabut hitam mulai berkumpul pada sekitar tangannya yang seakan-akan kalau energi itu akan melahap segalanya. Hajin merasakan kalau ia telah berpindah pada dimensi lain. Ia bergumam, "Dia mampu merubah ruang dan waktu. Bahkan aku sama sekali tidak bisa merasakan hawa panas, hembusan angin, dan bahkan sinar matahari. Aku telah terlempar ke dalam dunia yang hanya dipenuhi oleh kegelapan." Kekuatan yang ditunjukkan oleh sang raja berada pada level yang sangat berbeda dari seniman bela diri level atas pada umumnya. Sampai-sampai semua indera yang ada di dalam tubuhku telah merasakan ilusi yang seperti ini. Ini adalah kekuatan ilusi sang raja yang hanya bisa diciptakan oleh kekuatan energi demonik yang sesungguhnya. Namun meskipun kekuatan ini hanyalah ilusi, tetapi aku merasakan hal ini sangatlah jelas. Saat aku memutuskan untuk memuat energi demonikku, aku bahkan tidak bisa bernafas dengan begitu benar. Itu adalah level yang belum pernah aku lihat sebelumnya, sebuah kekuatan yang sebenarnya dari ahli sihir terhebat sang raja demonik. Sang raja berkata, "Apakah kau tahu kalau teknik ini disebut sebagai tangan iblis dari langit? Jadi cobalah untuk menahan dan juga menangkisnya." Di saat itu sangat jelas terlihat bahwa ada begitu banyak makhluk hitam yang bergerak mengikuti perintah sang raja untuk menyerang kepada Hajin. Seketika itu juga Hajin merasakan bahwa kegelapan yang ada di depan matanya telah menjadi semakin gelap. Hajin berpikir ini bukanlah teknik seni bela diri yang menggunakan kekuatan ataupun hembusan angin. Namun tetap saja tekanan ini sangatlah mengerikan. Bahkan aku merasakan kalau semua otot-ototku akan tercabik-cabik, lalu tulang-tulangku seakan-akan terasa remuk. Tidak seperti seniman bela diri lainnya yang melatih kekuatan mereka dengan menggunakan energi ki yang telah mereka kumpulkan di dalam core mereka. Sang raja telah menggunakan ki-nya sendiri dan juga ki alam untuk mengacaukan segala sesuatu yang bisa ia lihat. Kemampuan untuk menggunakan ruang kosong hanya dengan kemauan dan juga menghancurkan ataupun menghidupkan kembali hati seseorang hanya dengan sekali pandang. Kekuatan yang seperti itu tidak akan muncul begitu saja, dan ini bukanlah sebuah bakat yang dimiliki sejak lahir. Hanya saja kekuatannya tidak bisa dibayangkan oleh imajinasi. Kemampuannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan ini adalah wajah yang sebenarnya dari seseorang yang disebut sebagai sang raja demonik.
Aku telah menggunakan 9 teknik demonik gerbang neraka sebagai baju jirahku, namun tetap saja aku merasakan kalau kulitku telah terkoyak-koyak. Kemudian sang raja berkata, aku telah mendengar kalau kau menyebut pedang itu sebagai pedang sisik naga. Namun apapun namanya yang kau berikan kepada pedang itu berdasarkan keinginan dirimu sendiri. Tetapi apakah kau tahu sebelum kau mengambil pedang itu di dalam gudang penyimpanan, pedang itu juga disebut sebagai pedang demonik pembunuh naga karena pedang itu benar-benar telah membunuh naga. Dikatakan bahwa sang raja demonik pertama yang mendirikan kultus ini telah menggunakan pedang itu untuk memenggal kepala naga saat ia menetapkan bahwa gunung besar adalah wilayahnya. Putra ketiga, dengarkan aku baik-baik, kau harus menemukan esensi dari pedang itu. Sebuah nama dari teknik seni bela diri adalah tahapan pertama untuk dimengerti. Begitu pula dengan senjata, kau harus memahami esensinya. Kau telah mengetahui nama asli dari pedang itu dan bagaimana kekuatannya untuk memotong kepala naga. Jadi tunjukkan wajah asli dari pedang itu dan rasakan kegilaannya. Apabila kau telah mengerti dengan pedang itu, maka kau akan tahu bagaimana caranya untuk bisa menghadang seranganku. Mendengar penjelasan sang raja, Hajin berpikir, aku tidak tahu apakah itu memungkinkan. Tidak seharusnya aku menumpahkan energi demonikku ke dalam pedang ini. Yang harus aku lakukan adalah dengan melembutkan sifat asli dari energi demonikku, supaya pedang ini dan juga energiku bisa menyatu menjadi satu. Di saat itu, suara pedang yang sangat kuat telah bergema dan hal itu mengingatkan kepada seekor naga yang telah mengaum. Seekor binatang dewa fantasi yang sangat merajalela di dalam cerita legenda ataupun sebuah mitos. Terlihat sang raja sedikit terkejut saat melihat Hajin yang mampu menguasai pedang itu dengan begitu cepat. Sang raja tidak menduga kalau Hajin mampu menerima arahannya meskipun dalam keadaan yang sangat tertekan. Hajin berkata, jujur saja aku sama sekali belum bisa memahami kekuatan yang sebenarnya dari pedang ini. Akan tetapi mulai dari sekarang aku akan membuatnya menjadi pedang demonikku. Terlihat energi demonik telah membara di mata Hajin. Di saat itu Hajin langsung mengayunkan bilah pedang sisik naga yang telah menyatu dengan kekuatan demoniknya untuk mematahkan tekanan yang diberikan oleh sang raja. Sangat jelas terlihat kekuatan yang sesungguhnya dari pedang itu telah bergejolak dengan sangat dahsyat yang seolah-olah kalau ia akan melahap apa saja meskipun sesuatu yang menghalanginya adalah kegelapan abadi. Tiba-tiba saja tekanan kegelapan yang selama ini menindas tubuh Hajin telah terpecah dan di saat itulah dunia kegelapan yang diciptakan oleh sang raja telah menghilang tak tersisa. Seberkas udara panas, cahaya matahari dan juga hembusan angin perlahan melewati tubuh Hajin yang masih berlumuran dengan keringat dingin. Kemudian sang raja bergumam, kekuatan tangan iblis dari langit telah menyeimbangkan energi demonik dan juga ruang untuk membuat area ini menjadi kekuasaanku. Tetapi putra ketiga mampu melakukan hal yang sama, namun dengan menyatukan 9 teknik gerbang neraka dan juga pedang demonik pembunuh naga untuk menciptakan sebuah celah terhadap kekuatan tangan iblis dari langit. Begitulah cara dia untuk bisa menahan tekanan kegelapan yang aku berikan kepadanya. Meskipun dia telah kehabisan waktu, akan tetapi dia telah berhasil menemukan jawabannya. Sang raja berkata, seorang master bela diri ahli akan mampu menghadang aura pedang hanya dengan menggunakan sebatang ranting. Hal itu disebabkan karena mereka bisa memanfaatkan ki mereka pada level yang lebih tinggi daripada seniman bela diri yang bukan ahli. Soryang, dengarkan aku baik-baik, cara untuk menggunakan ki sama sekali tidak ada batasannya. Jika kau terus mengingatnya, maka kau akan bisa naik ke ranah yang lebih tinggi. Setelah mengatakan itu, sang raja langsung menyudahi latihan mereka karena ia merasa kalau Hajin telah berkembang dari terakhir kali mereka bertemu. Sambil berjalan, sang raja berkata, yang aku lihat otot-ototmu telah mengalami perubahan. Kau telah mempunyai ketahanan yang bagus, bahkan kau juga memiliki bentuk tubuh yang sempurna untuk melakukan serangan berkali-kali. Hajin berkata, sekarang telah berbeda. Aku mempunyai tubuh yang bagus untuk melakukan serangan pendek, tetapi memiliki sifat yang menghancurkan. Aku rasa aku bisa menutupi ketahanan yang kurang dengan menggunakan energi demonikku. Namun saat ini ada sesuatu yang membuatku menjadi bingung. Sang raja berkata, apakah karena hal itu kau tidak melakukan serangan yang bertubi-tubi? Setelah kau gagal di dalam serangan pertamamu, kau yang dulu akan langsung menyiapkan serangan yang lainnya.
Hajin pun mencoba untuk mengatakan bahwa ia melakukan itu, namun ia langsung terdiam ketika sang raja yang memotong perkataannya dengan mengatakan, "Kau ingin melakukan serangan yang bertubi-tubi, tetapi kedua kakimu tidak mau mengikuti kehendakmu." Sontak Hajin langsung terdiam, ia tidak menduga kalau sang raja telah mengetahui akan hal itu. Tanpa menoleh ke arah belakang, sang raja kembali berkata, "Aku akan mengizinkanmu untuk masuk ke dalam pavilion kekuasaan demonik dan ambillah sesuatu yang menurutmu akan cocok dengan dirimu." Terlihat Hajin langsung bersorak setelah mendapatkan izin dari sang raja untuk memasuki pavilion itu. Ia berkata, seperti yang diharapkan dari orang terkuat di dunia ini karena dia sangatlah baik hati. Setelah kembali dari kediaman sang raja, Hajin pun langsung pergi ke tempat di mana pavilion itu berada. Hajin berkata, "Ini adalah pavilion kekuasaan demonik, sebuah gudang rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang mendapatkan izin dari sang raja." Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memasuki pavilion itu. Di dalam sana ada begitu banyak buku-buku seni bela diri yang sangat dirahasiakan, yang tidak bisa diberikan ataupun dipelajari oleh sembarang orang. Hajin bergumam, tidak seperti gudang rahasia lainnya, tempat ini telah dipenuhi dengan buku-buku seni bela diri dan juga catatan ajaran demonik. Tempat ini telah mengingatkanku dengan pavilion buku-buku kuil Shaolin. Tempat itu telah menyimpan begitu banyak teknik rahasia dan juga buku-buku ajaran Buddha. Di dalam sini tidak ada buku-buku ajaran Buddha, yang ada hanyalah buku-buku ajaran Dewa Mara. Namun entah kenapa yang aku lihat tata letaknya hampir sama dengan pavilion kuil Shaolin. Yang aku perhatikan, tempat ini jauh lebih besar, tetapi tata letaknya pastinya sangatlah sama. Aku bertanya-tanya apakah di antara mereka berdua memiliki sebuah hubungan. Seperti yang kita ketahui bahwa kuil Shaolin menyembah Buddha, sedangkan kultus demonik telah menyembah dewa iblis yang bernama Mara dari alam hasrat yang telah mengganggu pencerahan Buddha. Akan tetapi, kultus demonik dan juga kuil Shaolin telah menjadi musuh, bahkan jauh sebelum aliansi Rectus Heavenly dan juga benteng Steelblood. Namun ini bukanlah waktunya untuk mempertanyakan hubungan apa yang telah mereka miliki selama ini. Aku hanya diberikan oleh sang raja selama 1 hari di dalam tempat ini. Jadi aku harus secepat mungkin untuk menemukan sesuatu yang sangat berguna untuk diriku. Cerita berpindah, terlihat sang raja yang hanya memperhatikan telapak tangannya. Itu adalah bekas luka yang tidak terlalu dalam, dan itu adalah bekas luka yang ia dapatkan saat dia menahan serangan Hajin. Ia berpikir putra ketiga telah berhasil menembus aura demonikku meskipun aku tidak menggunakan semua kekuatanku untuk menahan serangan itu. Namun tindakan yang putra ketiga lakukan cukuplah untuk memberikan ancaman. Jadi aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain memblokir serangan itu. Sungguh karakter yang sangat misterius, level skill yang ia miliki adalah 10. Akan tetapi dia selalu berhasil untuk menunjukkan kekuatan level 12. Di dalam dunia ini ada juga orang-orang yang seperti itu. Mereka yang melakukan melebihi yang seharusnya mereka bisa lakukan. Sebuah kemampuan yang tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri yang sederhana. Hal itu disebabkan karena ada beberapa buah faktor seperti penilaian, kehandalan, kreativitas, dan juga eksekusi. Dan itu adalah ranah yang hanya bisa dicapai jika ia memiliki semua itu. Akan tetapi putra ketiga dia masih belum cukup bagus. Dia adalah kandidat yang sangat kuat, namun dia belum cukup bagus untuk mengambil sebuah tanggung jawab sebagai pemimpin kultus demonik yang baru. Jika dia tidak meningkatkan dirinya, maka dia tidak akan bisa menjadi sang raja demonik meskipun dia telah memenangi pertarungan para pewaris. Jadi putra ketiga, apakah kau akan bisa melakukan itu? Cerita kembali berpindah, terlihat Hajin telah menemukan satu buah buku yang sangat cocok kepada dirinya. Buku itu bernama Tinju Petir Heavenly Demon. Meskipun namanya ada kata-kata Heavenly Demon, namun pada dasarnya teknik itu bukanlah seni demonik tradisional. Pada 3 abad yang lalu, seseorang yang dijuluki sebagai tinju ilahi yang bernama Makyo telah bergabung bersama kultus demonik. Kemudian, tinju petir Heavenly Demon adalah sebuah kombinasi dari seni demonik dan juga teknik pamungkasnya yang disebut sebagai 81 sambaran petir. Teknik ini akan banyak menghabiskan tenaga dalam. Dia begitu cepat, namun dia tidak berfokus pada serangan yang berkelanjutan. Meskipun seperti itu, setiap serangannya sangatlah berat dan juga kuat. Bahkan saking kuatnya, aku tidak perlu menggunakan serangan yang berikutnya.
Jika aku menggabungkan teknik ini dengan teknikku yang disebut sebagai ledakan gunung, mungkin saja teknik ini akan berguna di dalam pertarungan jarak dekat. Di saat itu, Hajin teringat dengan perkataan sang raja sebelum ia pergi menuju pavilion itu. Sang raja mengatakan akan memberikan Hajin sebuah teknik gerakan kaki yang terbaru untuk ia pelajari. Bahkan sang raja mengatakan bahwa teknik gerakan kaki yang akan ia berikan merupakan sebuah seni bela diri yang paling terbaik di dalam kultus demonik. Tidak lama kemudian, Hajin menemukan buku itu pada sebuah tempat yang telah diberitahu oleh sang raja. Sebuah buku yang berwarna merah yang bertuliskan langkah sang kaisar iblis sebagai namanya. Cerita berpindah, terdengar sang penjaga yang mengatakan bahwa sang jenderal strategi telah datang untuk menghadap kepada sang raja. Sesampainya di hadapan sang raja, Yoseong langsung menunjukkan sebuah surat. Ia berkata, "Wahai sang raja, aku menemukan sebuah izin untuk memasuki pavilion kekuasaan demonik. Apakah Anda yang telah mengizinkan orang itu?" Mendengar sang raja yang mengatakan iya, Yoseong berkata, "Sepertinya orang itu telah melakukan sesuatu yang sangat besar terhadap Anda. Lantas, apakah dia adalah seorang master dari pavilion para penjaga?" Sang raja berkata, "Sepertinya kau sudah mengetahui jawaban apa yang akan aku berikan." Yoseong langsung tersenyum. Ia pun berkata, "Aku yakin sudah pasti kalau orang itu adalah tuan muda ketiga." Sang raja bertanya, apakah Yoseong merasa senang dengan kabar itu meskipun putra ketiga telah menghancurkan rencananya. Dengan santainya Yoseong berkata, "Aku masih bisa memikirkan rencana yang baru, sebuah rencana yang jauh lebih baik daripada peperangan. Tetapi bolehkah aku bertanya, mengapa Anda memberikan izin kepada putra ketiga untuk memasuki pavilion kekuasaan demonik? Sedangkan yang aku tahu dia telah memiliki cukup banyak seni bela diri yang sangat bagus." Namun Yoseong sangatlah terkejut saat mendengar sang raja yang mengatakan bahwa putra ketiga telah mengeluh karena ia merasa kalau teknik yang ia miliki selama ini tidak terlalu bagus. Yoseong bergumam, dia masih mengeluh meskipun teknik yang ia miliki sangatlah luar biasa. Tuan muda ketiga adalah seseorang yang sangatlah menakjubkan. Sejak kau pulih dari penyumbatan Ki, sang raja mulai melakukan percakapan dengan orang lain. Padahal yang aku tahu selama ini sang raja tidak pernah berbicara banyak seperti ini kepada orang lain. Kemudian sang raja mengalihkan pembicaraannya dengan mengatakan bagaimana dengan seorang tamu yang telah mereka kawal. Aku telah mendengar kalau tamu itu sangat suka membuat masalah. Yoseong berkata, aku pernah berbicara dengannya meskipun hanya satu kali. Namun yang aku perhatikan dia bukanlah orang yang seperti itu. Akan tetapi tampaknya dia datang ke tempat ini karena dia memiliki alasan yang lain. Cerita berpindah pada rumah perlindungan yang berada di dalam hutan bambu yang dulunya pernah Hajin diami ketika ia dikirim oleh sang raja. Dan di dalam rumah perlindungan itu terlihat seorang lelaki berbaju putih telah bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya. Lelaki itu berkata, cuacanya terasa lebih panas dibandingkan dengan yang aku kira. Aku masih penasaran bagaimana orang-orang yang berdiam pada wilayah ini mampu bertahan dengan rasa panas yang seperti ini. Kemudian ia pun langsung meletakkan salah satu dari tangannya ke atas lantai dan seketika itu juga semuanya telah membeku dan berubah menjadi es. Bahkan saking dinginnya tempat itu sampai-sampai telah menurunkan hujan salju yang merubah suasananya menjadi semakin sejuk. Sambil tersenyum lelaki itu berkata, dengan udara sejuk yang seperti ini aku merasa kalau ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan inilah akhir dari season 1 Sang Raja Assassin. Jadi sampai jumpa pada season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.